warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Ekantasari. Saya mahasiswi Prodi S1 Kebidanan tingkat 3. Pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemeriksaan atau analisis semen dan pemeriksaan kurva pada pasangan prakonversi. Dimulai dari analisa semen, yaitu pemeriksaan laboratorium secara makroskopis dan mikroskopis pada sampel semen setelah abstinensia 2-7 hari. Pemeriksaan ini penting dilakukan dalam masalah infertilitas pada pria. Adapun tujuan dari pemeriksaan semen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat kualitas sperma seorang pria. Namun perlu diingat, pemeriksaan semen ini tidak dapat digunakan apabila seorang pria bisa dikatakan sebagai ayah biologis atau tidak. Tetapi pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai identifikasi masalah genitalia pada pria. Dan pemeriksaan semen ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan semen secara makroskopis dan secara mikroskopis. Menurut WHO, analisa pemeriksaan semen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara makroskopis, yang kedua secara mikroskopis. Adapun pemeriksaan secara makroskopis meliputi pemeriksaan warna, bau, suhu, pH, volume, likuifaksi, serta viskositas. Sedangkan pemeriksaan secara mikroskopis yaitu yang pertama meliputi motilitas, vitalitas, konsentrasi, morfologi sperma, dan sel non-sperma. Penilaian hasil pemeriksaan semen. Dalam uji laboratorium pemeriksaan semen diperlukan spesimen yang segar. Pemeriksaan ini harus dikerjakan dengan waktu kurang lebih 30 menit setelah ejakulasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan semen ini adalah secara faktor makrosomia meliputi warna, bau, pH, volume, dan viskositas. Sedangkan untuk faktor mikroskopis yaitu meliputi motilitas sperma, morfologi sperma, jumlah sperma per mil, sel-sel muda, dan eritosit serta leukosit. Baik, di sini terdapat analisa pemeriksaan semen secara makroskopis. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, pemeriksaan semen secara makroskopis meliputi warna, bau, pH, volume, dan suhu. Yang pertama ada warna. Untuk semen yang normal itu warnanya putih atau agak keruh. Tetapi ada juga kadang-kadang semen yang berwarna kuning atau merah. Untuk semen yang berwarna kuning itu dikarenakan adanya radang saluran kencing atau abstinensi yang terlalu lama. Sedangkan untuk semen yang berwarna merah biasanya dikarenakan oleh tercemar sel eritrosit atau hemospermi. Yang kedua ada volume. Cairan semen yang ditabung di gelas ukur dan dikatakan non-spermi bila volumenya normal yaitu 2-6 ml dengan jumlah rata-rata 2-3,5 ml. Dikatakan aspermi bila tidak keluar sperma pada waktu ejakulasi. Dikatakan hiperspermi bila volumenya lebih dari 6 ml. Dan dikatakan hipospermi bila volumenya kurang dari 1 ml. Nah, adapun beberapa penyebab atau faktornya yaitu yang pertama tercecer pada waktu memasukkan semen ke dalam botol. Yang kedua adanya faktor-faktor patologis yaitu meliputi adanya penyumbatan kedua ductus ejaculatus dan adanya kelainan genital, misalnya pada agenesis vesicula seminalis. Tetapi secara kasar, volume semen ini terdiri dari kelenjar bulbouretral sebanyak 3%, kelenjar prostat sebanyak 20%, spermatozoa dengan cairan epididymis 7%, dan sisanya yang merupakan bagian terbesar dari vesicula seminalis sebesar 70%. Tetapi volume semen ini sangat
sangat bervariasi tergantung masing-masing pria. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak, diantaranya ada abstinensia, keadaan emosi atau radang atau rangsangan pada waktu terjadinya ejakulasi. Yang ketiga adalah bau. Spermatozoa mempunyai bau yang khas. Nah, bau ini disebabkan karena adanya proses oksidasi dari spermia yang diproduksi oleh prostat, dan semen dapat berbau busuk atau amis bila terjadi infeksi. Yang keempat ada pH atau keasaman. Cara kita untuk mengetahui keasaman semen digunakan kertas pH atau lakmus. Biasanya sifatnya terdiri dari alkalis. Semen yang terlalu lama akan berubah pH-nya, dan pada infeksi akut kelenjar prostat pH-nya akan berubah di atas 8 atau menjadi 7,2. Misalnya infeksi kronis organ-organ. Tetapi WHO atau World Health Organization memakai kriteria normal yang lazim, yaitu 7,2 sampai 7,8. Yang kelima ada viskositas, yaitu semen diukur setelah mengalami likuifaksi selama 15 sampai 20 menit setelah ejakulasi. Yang keenam ada likuifaksi. Semen normal pada suhu ruangan akan mengalami likuifaksi dalam waktu 60 menit, walau pada umumnya sudah terjadi dalam 15 menit. Tetapi ada juga dalam beberapa kasus likuifaksi lengkap tidak terjadi dalam 60 menit. Yang keenam ada likuifaksi. Semen normal pada suhu ruangan akan mengalami likuifaksi dalam waktu 60 menit, walau pada umumnya sudah terjadi pada waktu 15 menit. Tetapi dalam beberapa kasus likuifaksi lengkap tidak terjadi dalam 60 menit. Hal ini dikarenakan mengandung granula seperti jelly atau bahan gelatin yang tidak mencair, tetapi tidak memiliki makna secara klinis. Bila hal ini ditemukan, akan sangat mengganggu dalam analisis semen, sehingga perlu dibantu dengan adanya pencampuran enzimatis. Nah, itu adalah pemeriksaan semen secara makroskopis. Baik, yang selanjutnya adalah kurva temperatur basal pada pasangan prakonsepsi. Nah, akan saya jelaskan dimulai dari definisi dulu. Kurva temperatur basal atau yang lebih dikenal dengan suhu tubuh baal adalah suhu yang diperoleh dalam keadaan istirahat dan harus diambil segera setelah bangun di pagi hari setelah setidaknya 6 jam tidur. Adapun tujuan dari pencatatan suhu basal ini adalah untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Nah, termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur, dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit. Suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Tetapi ketika pada waktu ovulasi, suhu akan turun terlebih dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat. Kemudian tidak akan kembali sampai pada suhu 35 derajat Celcius. Pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Kondisi kenaikan suhu tubuh ini akan terjadi sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum menstruasi. Nah, hal ini dikarenakan karena adanya produksi hormon progesteron yang menurun. Nah, apabila hasil catatan suhu tubuh tidak terjadi kenaikan pada suhu tubuh, kemungkinan tidak akan terjadi masa subur atau ovulasi, sehingga tidak terjadi kenaikan suhu tubuh. Hal ini dikarenakan tidak adanya korpus luteum yang memproduksi progesteron, dan begitu pun sebaliknya.
Jika terjadi kenaikan suhu tubuh dan terus berlangsung setelah masa subur atau ovulasi, kemungkinan terjadi kehamilan. Karena bila sel telur atau ovum berhasil dibuahi, maka korpus luteum akan terus memproduksi hormon progesteron yang mengakibatkan suhu tubuh tetap tinggi. Adapun manfaat dari kurva basal adalah sebagai konsepsi maupun kontrasepsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai SAP hasil pemeriksaan semen dan lembaran kurva temperatur basal pada pasangan prakonsepsi. Sekian dari saya, Meliana Eka Witasari. Saya pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian SAP maupun materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada lain waktu pertemuan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi